Ada satu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap orang lahir dengan panggilan hidupnya. Tuhan mempercayakan sebuah tugas, sebuah tanggung jawab dari kerajaan Allah bagi setiap kita. Untuk membawa berita kerajaan itu kepada bangsa-bangsa. Ya, salam seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam kasih Allah. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan ajaib bagi setiap orang yang sungguh-sungguh setia dan meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Kita akan berdoa mengawali pertemuan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau berkenan menyatakan kasih karunia-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu, sehingga kami beroleh kesempatan untuk menikmati anugerah Allah. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau beri. Dan hari ini Tuhan kami mau belajar, kami mau mengerti banyak hal pengetahuan yang Tuhan izinkan kami pelajari supaya kami dapat memahami seluruh rancangan Allah dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, hari ini saya ingin bicara dari sudut teologi perjanjian lama, ya, teologi perjanjian lama tentang sebuah bangsa yang istimewa, ya, sebuah bangsa yang istimewa, sebuah bangsa yang sangat populer, ya, terutama di dalam Alkitab kita, yaitu Israel. Namun demikian kita akan belajar dari sudut pandang yang berbeda tentang paradigma misi, ya, di dalam eksklusivisme atau partikularisme bangsa Israel, ya. Apa itu eksklusivisme, apa itu partikularisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata eksklusivisme itu berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sedangkan partikularisme berarti sebuah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi atau diri sendiri di atas kepentingan umum. Aliran politik, ekonomi atau kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus, ya, atau disebut dengan sukuisme. Nah, itu yang disebut dengan eksklusivisme atau partikularisme. Nah, apa masalahnya dengan Israel? Nah, tentunya kita semua bisa setuju bahwa Israel adalah bangsa yang istimewa, sebuah bangsa yang memang diberikan oleh Tuhan satu anugerah, ya, satu kasih karunia untuk menjadi alat Tuhan bagi semua manusia. Nah, namun demikian saya ingin kita membaca dulu dari kitab Nabi Yesaya, ya, pasal 49, ya. Pasal 49 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, ya. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya, berbagai kata yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan
firman Tuhan. Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca, Nabi Yesaya memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan sesungguhnya punya satu rancangan yang istimewa bagi Israel, yaitu untuk kepentingan bangsa-bangsa supaya mereka dapat mengenal Tuhan. Namun demikian, apa yang terjadi dengan Israel? Sampai satu kali Tuhan berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat dan kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ. Tuhan Yesus berkata, engkau pergi ke tempat yang jauh, kemudian engkau menjadikan mereka Yahudi seperti engkau. Namun demikian, ada satu tujuan yang memang melenceng dari apa yang dimaksudkan oleh Allah. Karena eksklusivisme dan partikularisme itu memberikan kepada Israel semacam kebanggaan bahwa merekalah bangsa yang paling disayang oleh Tuhan. Merekalah bangsa yang paling istimewa di muka bumi. Nah, sehingga partikularisme ataupun eksklusivisme Israel itu membuat mereka berpikir bahwa yang patut untuk diselamatkan itu hanyalah orang Israel atau orang Yahudi, dan menganggap bahwa bangsa-bangsa dunia atau orang-orang yang tidak sesuku dengan mereka itu adalah orang-orang yang tidak perlu untuk diperhatikan. Nah, kita akan melihat sesungguhnya eksklusivisme ataupun partikularisme Israel itu terjadi dimulai dari mana? Nah, sesungguhnya partikularisme Israel itu tidak bisa dilepaskan daripada peristiwa Sinai, ya. Karena disinilah kita bisa mengetahui sebuah data bahwa Tuhan memanggil sebuah bangsa yang sesungguhnya tidak cukup besar, ya, tidak cukup besar untuk menjadi sebuah bangsa yang bisa dikatakan menjadi istimewa bagi Tuhan. Nah, orang-orang Israel yang sudah bebas dari perbudakan di Mesir, mereka belum terbentuk menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, ya, sampai akhirnya Tuhan memilih mereka berdasarkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, ya. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, orang-orang Israel kemudian ditentukan Tuhan untuk menjadi milik kepunyaannya. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 19 sampai dengan 24. Nah, disitulah seolah-olah Israel merasa bahwa hanya merekalah yang diperhatikan oleh Tuhan. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tadi, bahwa maksud Tuhan memilih mereka, bahwa maksud Tuhan memberikan mereka sebuah kekuatan, memberikan mereka keistimewaan, keunggulan, supaya mereka bisa menjadi fokus bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk datang kepada Tuhan. Inilah yang sebetulnya menjadi konsep tentang kerajaan Allah PL maupun kerajaan Allah dalam PB. Kalau di dalam perjanjian lama, Malhut Yahweh itu dilihat bahwa bangsa-bangsa itu ditarik masuk ke dalam sebuah lingkaran di mana kerajaan Allah ada, yaitu melalui hadirnya bangsa Israel. Itulah sebabnya mengapa seolah-olah Israel itu menjadi bangsa yang sangat disegani, menjadi bangsa yang kecil namun sangat ditakuti. Dan semua bangsa melihat kepada Israel. Karena ada satu tujuan Allah di situ, ada kepentingan Tuhan di situ untuk membawa Israel kepadanya, untuk mengenal Tuhan. Nah, namun demikian apa yang terjadi? Israel seolah-olah menjadi lupa, dan mereka kemudian menganggap bahwa mereka nggak punya tanggung jawab kepada bangsa-bangsa. Nah, pada waktu Tuhan memilih Israel, sebetulnya ini sebuah kondisi di mana Israel tidak bisa meminta, ya. Namun itu terjadi oleh yang disebut dengan kasih karunia, anugerah. Tuhan memilih Abraham dan kemudian anak keturunannya untuk menjadi bangsa yang dipakai oleh Tuhan. Itulah di dalam perjanjian lama bahwa kerajaan Allah itu tampil melalui kehadiran Israel. Namun demikian, setelah masa di dalam perjanjian baru, maka masa gereja, eklesian, bahwa gereja diberikan tugas oleh Tuhan untuk membawa berita itu, bukan untuk bangsa-bangsa datang, tapi untuk membawa berita itu kepada bangsa-bangsa. Itulah mengapa Basileia Theos,
kerajaan Allah itu ada di dalam Kristus melalui gerejanya. Nah, kita akan bicara tentang partikularisme atau eksklusivisme Israel. Israel menjadi sebuah bangsa yang seolah-olah merasa sangat bangga karena Tuhan paling sayang dengan mereka. Namun demikian, kita bisa melihat dalam kehidupan kita masing-masing, seringkali kita juga menjadi lupa kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita, Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita, sehingga kita merasa bahwa kita sudah cukup nyaman, kita sudah menikmati keselamatan, kita sudah menerima yang terbaik yang Tuhan sediakan, sehingga kita seolah-olah tidak punya lagi tanggung jawab buat orang lain. Namun demikian, belajar dari eksklusivisme dan partikularisme bangsa Israel, ada beberapa yang terjadi di situ. Ada yang terjadi di situ. Sikap eksklusivisme itu ini dapat dilihat di dalam interaksi bangsa Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, di mana bangsa Israel itu tidak dapat melaksanakan sebuah hubungan yang jauh lebih dekat dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ini menjadi sebuah kondisi yang bisa dikatakan dampak buruk dari partikularisme dan eksklusivisme Israel. Nah, kita bisa melihat ya bahwa Israel juga mengutuk agama-agama lain, menegaskan bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar dan bahwa semua Allah lain harus tunduk kepada Yahweh. Itu satu pernyataan atau satu kredo yang baik buat mereka. Dari teks ini jelas bahwa dari semua agama yang dianut ya, Israel yakin bahwa iman keagamaan yang diwahyukan Allah itulah yang paling benar. Nah, kita tidak merasa bahwa fanatik itu menjadi salah, enggak. Namun demikian, kita mesti mengetahui dari apa yang terjadi dari Israel sampai mereka lupa terhadap tanggung jawabnya. Dan kita gereja Tuhan, mari kita kembali apa yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya tadi, bahwa jangan hanya kita merasa bahwa Tuhan telah memilih dan menetapkan kita, bahwa Tuhan telah memberikan anugerahnya yang besar kepada kita, dan olehnya kita memang patut untuk bersyukur, kita patut berterima kasih. Belum lagi segala berkat yang kita nikmati, sehingga kita hidup berkecukupan. Tapi ingat bahwa semua itu tidak boleh berhenti membuat kita menjadi orang yang menganut partikularisme. Dan kita berpikir kita tidak perlu datang ke dunia, kita nggak perlu hadir di tengah orang-orang. Namun kita lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan satu teladan buat kita. Waktu orang Israel, orang Yahudi, mereka tidak lagi mau bergaul dengan orang Samaria, maka Yesus ada dan berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Artinya apa? Artinya semua kasih karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita merupakan alasan satu-satunya untuk kita mengasihi orang. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, belajarlah bahwa ada satu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap orang lahir dengan panggilan hidupnya. Tuhan mempercayakan sebuah tugas, sebuah tanggung jawab dari kerajaan Allah bagi setiap kita, untuk membawa berita kerajaan itu kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau Israel gagal karena mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa istimewa, dan kemudian mereka terjebak dalam partikularisme, nanti dilanjutkan lagi pada zaman Esra, kemudian mereka mengembalikan gelora Yudaisme yang membuat seolah-olah orang Yahudi adalah bangsa yang nomor satu dan menganggap bahwa bangsa-bangsa lain tidak boleh diselamatkan. Dan itu kemudian diselesaikan di dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul. Konsili pertama gereja terjadi, di mana Paulus dan Barnabas mewakili bangsa-bangsa lain. Kemudian 12 rasul yang lain ada di situ. Mereka mewakili kepentingan orang Yahudi. Dan disitulah maksud Allah dinyatakan, bahwa dalam konsili itu diputuskan, baik Yahudi, baik bukan Yahudi, semuanya dikasihi Tuhan. Semuanya beroleh kesempatan untuk diselamatkan. Dan kemudian dalam konsili itu dihasilkan sebuah keputusan bahwa bagi mereka yang bukan Yahudi tidak diwajibkan untuk taat kepada hukum sunat. Mereka hanya diwajibkan dengan ketentuan-ketentuan yang sanggup untuk mereka pikul. Inilah maksud Allah Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih. Jadi apa yang kita lihat dari paradigma misi oleh karena partikularisme dan eksklusivisme,
itu dapat menghalangi rencana keselamatan Allah bagi banyak orang. Jadi kalau kita melihat kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau menjadi maksud Tuhan? Kita mau menjadi alat Tuhan? Jadi kalau hari ini engkau butuh Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, izinkan diri kita tidak eksklusif, tidak menutup diri. Kita tidak hanya merasa bahwa kita sudah selamat dan orang lain tidak perlu selamat, enggak. Tapi mari kita belajar bahwa eksklusivisme, partikularisme Israel telah menghalangi rencana keselamatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, kalau kita belajar dari teologi perjanjian lama, kita bisa belajar kok sesuatu yang sangat menarik dalam hidup kita masing-masing. Bahwa tidak ada satu orang pun yang layak untuk tidak diselamatkan. Semuanya harus diselamatkan. Dan perjanjian baru itu membuka satu pintu yang terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Sekalipun bangsa-bangsa lain itu disebut sebagai pokok zaitun yang dicangkokkan. Itulah rancangan Tuhan yang seharusnya terjadi lewat Israel. Namun Israel tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Maka Tuhan memberikan tugasnya kepada eklesian, kepada jemaatnya. Karena jemaatnya itu harus pergi dan membawa berita Injil. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 28 ayat 18, 19 dan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oleh karena itulah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu pesan bagi saya, itu pesan bagi Bapak Ibu Saudara, itu pesan bagi setiap kita. Jangan hanya kita merasa telah berada di daerah, di wilayah yang aman, tapi kita melihat bahwa bangsa-bangsa lain, mereka juga memerlukan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, di kesempatan ini, dari apa yang sudah saya sampaikan, itu menjadi perenungan. Bahwa ketika engkau menjadi semakin eksklusif, ketika engkau merasa engkau orang-orang yang partikular, engkau merasa bahwa engkau tidak perlu mengambil tanggung jawab, itu salah. Kitab Nabi Yesaya sudah mengatakan kita harus membuat bangsa-bangsa itu mengenal Tuhan. Dan pada kesempatan ini biarlah materi yang saya sampaikan itu juga bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi menjadi sebuah trigger, menjadi sebuah pendorong dalam hidup kita masing-masing supaya kita mengerjakan tugas panggilan kita. Dan kalau Rasul Paulus berkata, akulah rasul bagi bangsa-bangsa lain. Kitalah bangsa-bangsa lain itu. Dan kita juga harus membawa berita itu bagi orang-orang yang lain. Demikian firman Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi hikmat, menjadi pendorong untuk kita semakin mengasihi dan melayani Tuhan. Dan kita rindu banyak jiwa akan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersyukur. Bapak, terima kasih buat waktu yang Kau beri. Kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh melihat rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami ini bagian dari rancangan-Mu yang jauh. Namun ada orang yang pergi dan membawa berita itu kepada kami. Kalau Israel di dalam kitab perjanjian lama, mereka terjebak di dalam eksklusivisme dan partikularisme. Maka tolong kami, supaya kami tidak hanya merasa bahwa diri kami sudah diselamatkan, bahwa diri kami telah memperoleh segala yang terbaik dari Tuhan. Tapi biarlah kami mau dipakai untuk menyelesaikan seluruh panggilan Allah dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan dahsyat luar biasa. Lakukan perkara-perkara besar yang kami tidak dapat kerjakan. Kami kembalikan segala kemuliaan, segala hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.